Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk slide yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dibagi 3. Yang pertama itu ada mahasiswa memahami tentang konsep dasar persamaan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang siklus akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan proses akuntansi. Dan untuk slide yang kedua itu ada elemen laporan keuangan. Yang pertama itu aset, sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi rumah sakit. 2. Kewajiban, hutang yang ada pada rumah sakit saat ini yang ditimbulkan karena adanya peristiwa di masa lalu. Hutang ini menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, ekuitas, merupakan sumber perolehan dana yang berasal dari donatur dan hasil operasional rumah sakit. Ekuitas juga merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Di slide keempat ada persamaan dasar akuntansi. Penggunaan dana sama dengan sumber dana, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di bawahnya ada penyertaan dan surplus. Di bawah surplus ada pendapatan dan biaya. Lanjut untuk slide yang kelima ada proses akuntansi. Proses untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam organisasi menggunakan metode double entry system seperti kolom yang di bawah, nama akun, sisi kanan dalam kurung debit, di bawahnya saldo debit, sisi kiri dalam kurung kredit, di bawahnya saldo kredit. Di slide ke-6 ada siklus akuntansi. Yang pertama itu analisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun. Yang kedua, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun daftar saldo. Yang kelima, membuat jurnal, penyesuaian, dan koreksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup. Yang keenam, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Slide ke-7 ada siklus akuntansi. Neraca awal, analisis transaksi, jurnal, buku besar, daftar saldo, penyesuaian atau koreksi atau penutup dibagi menjadi 3, ada laporan operasi, neraca akhir, dan yang terakhir laporan arus kas. Slide 8 proses akuntansi. Yang pertama analisis transaksi, yang kedua jurnal, berisi informasi tentang tanggal transaksi, nama akun dan jumlahnya yang harus didebit dan dikredit, keterangan singkat atas transaksi tersebut. Pendebitan dicatat di sisi kanan dan pengkreditan dicatat pada sisi kiri. Slide ke-9, contoh jurnal. Contoh format jurnal. Yang pertama, tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar Rp500.000. Yang kedua, tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir dengan perincian biaya pendaftaran Rp5.000, biaya pemeriksaan dan tindakan Rp15.000, dan biaya obat Rp60.000. Harga pokok obat Rp50.000. Slide ke-10, tanggal 5 Oktober, persediaan barang farmasi, kas, debit Rp500.000, kredit Rp500.000. Tanggal 7 Oktober, kas, pendapatan pendaftaran, kredit Rp5.000. Pendapatan pelayanan, kredit Rp15.000. Pendapatan apotek, kredit Rp60.000. Biaya atau beban obat, persediaan barang-barang farmasi, debit Rp50.000, kredit Rp50.000. Slide ke-11, proses akuntansi atau kon. 3. Posting ke buku besar. Pemindahan akun yang dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya adalah masukkan tanggal posting, jumlah yang didebit dan yang dikredit di dalam jurnal,
dan ke dalam kolom-kolom yang sesuai di dalam buku besar. Yang kedua, di dalam kolom referensi pada jurnal, masukkan nomor akun buku besar. Slide ke-12, contoh posting ke buku besar. Jurnal umum, tanggal 5 Oktober, nama akun, persediaan barang farmasi, ref 121, debit Rp500.000, kas 101, kreditnya Rp500.000. Tanggal 7 Oktober, kas ref 101, debit Rp80.000. Pendapatan pendaftaran ref 401, kredit Rp5.000. Pendapatan pelayanan ref 402, kreditnya Rp15.000. Pendapatan apotik ref 403, kreditnya Rp60.000. Biaya atau beban obat ref 501, debit Rp50.000. Persediaan barang farmasi ref 121, kredit Rp50.000. Di slide ke-14 ada proses akuntansi atau kon. 5. Daftar saldo atau neraca saldo. Daftar saldo atau neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap akun individual atau buku besar. Disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. 15. Daftar atau neraca saldo. Rumah Sakit Harapan Sehat, daftar saldo 31 Oktober tahun 2011. Nama akun, kas, debit Rp430.000, piutang pelayanan, debit Rp50.000, persediaan barang farmasi, debit Rp450.000, peralatan rumah tangga, debit Rp185.000, hutang usaha, kredit Rp100.000, hutang gaji, kredit Rp50.000, pendapatan diterima di muka, kredit Rp100.000, ekuitas, kredit Rp800.000, surplus tahun lalu, kredit Rp50.000, pendapatan pendaftaran, kredit Rp5.000, pendapatan pelayanan, kredit Rp15.000, pendapatan apotik, kredit Rp60.000, beban obat, debit Rp50.000, beban bahan habis pakai, debit Rp15.000. Total debit Rp1.180.000, kredit Rp1.180.000. Slide ke-17, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Deferrals, prepaid expenses, beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Unearned revenue, kas telah diterima dicatat sebagai hutang atau kewajiban sebelum pendapatan diperoleh. 2. Accrued revenues, pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Accrual expense, beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. 18. Contoh jurnal penyesuaian. Contoh kasus prepaid expense, bahan habis pakai. Tanggal 5 Oktober, rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit seharga Rp2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 3 bulan. Tanggal 31 Oktober, bahan habis pakai yang tersisa senilai Rp1.000.000. Tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi, bahan habis pakai Rp2.500.000, hutang usaha Rp2.500.000. 31 Oktober, jurnal penyesuaian, bahan atau biaya bahan habis pakai
Rp1.500.000. Bahan habis pakai Rp1.500.000. Ke-19, contoh jurnal penyesuaian. Contoh kasus prepaid expense. Asuransi. Tanggal 5 Oktober membayar polis asuransi sebesar Rp600.000. Akan jatuh tempo pada tanggal 30 September tahun yang akan mendatang. Tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi. Asuransi dibayar di muka Rp600.000, kas Rp600.000. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian. Beban asuransi Rp50.000. Asuransi dibayar di muka Rp50.000. Slide ke-20. Contoh jurnal penyesuaian. Contoh kasus prepaid expense. Depresiasi aset tetap. Tanggal 1 Oktober, rumah sakit membeli peralatan kantor seharga Rp5 juta secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahun. Tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi. Peralatan kantor Rp5 juta, hutang usaha Rp5 juta. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian. Biaya depresiasi Rp1 juta, akumulasi depresiasi Rp1 juta. Ke-21, contoh jurnal penyesuaian. Kasus United Revenue. Tanggal 5 Oktober, rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar Rp1 juta. Tanggal 31 Oktober, berdasarkan analisis dilakukan, pendapatan yang terrealisasi adalah Rp500.000. Tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi. Kas Rp1 juta. Pendapatan diterima di muka Rp1 juta. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka Rp500.000. Pendapatan pelayanan Rp500.000. Ke-22, contoh jurnal penyesuaian. Contoh kasus Accurate Revenue. Tanggal 31 Oktober, rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanan sebesar Rp100.000, tetapi pasien akan membayar bulan depan. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian. Piutang usaha Rp100.000. Pendapatan pelayanan Rp100.000. Slide ke-24, penyelesaian dalam siklus akuntansi. Penyelesaian dalam siklus akuntansi dibagi 4. Yang pertama, kertas kerja atau worksheet. Yang kedua, jurnal penutup. Yang ketiga, jurnal koreksi. Yang keempat, jurnal pembalik. Slide ke-25, kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau worksheet adalah alat kerja akuntan yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkah pembuatan kertas kerja adalah: yang pertama, membuat daftar saldo atau neraca saldo yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar. Yang kedua, membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan atau laporan operasi, neraca, dan arus kas. Slide ke-26, jurnal penutup. Jurnal penutup terbagi menjadi 2. Yang pertama, berfungsi untuk menutup akun-akun temporer. Yang kedua, memindahkan surplus atau defisit ke akun permanen atau neraca. Di sini ada contoh jurnal penutup. Menutup akun pendapatan dan biaya. Tanggal 31 Oktober, nama akun pendapatan pelayanan debit Rp10.600.000. Ikhtisar sampai dengan kredit Rp10.600.000. Tanggal 31 Oktober,
Nama akun Ikhtisar debit Rp7.740.000. Biaya obat kredit Rp1.500.000. Biaya habis pakai Rp40.000. Biaya depresiasi Rp50.000. Biaya gaji Rp5.200.000. Biaya sewa Rp900.000. Biaya bunga Rp50.000. Di sini ada contoh jurnal penutup akun. Menutup akun pembantu atau ikhtisar sampai dengan ke akun permanen. Tanggal 31 Oktober. Nama akun ikhtisar sampai dengan debit Rp2.860.000. Nama akun surplus tahun berjalan kredit Rp2.860.000. Ke-29. Di sini ada contoh jurnal pembalik atau jurnal reversi. Merupakan pilihan bisa dilakukan atau tidak. Dibuat pada awal periode akuntansi. Merupakan lawan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya, untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya. Sekian presentasi dari saya untuk tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.